Shalom dan selamat bertemu kembali di dalam ibadah online kita kali ini. Dan terima kasih kerana Anda setia bersama ibadah online kita sepanjang minggu yang telah lalu. Dan hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang bersama-sama di dalam ibadah online ini, mungkin di dalam berkumpulan secara berkeluarga ataupun KMD. Mungkin ada yang sedang bersendirian. Saya percaya setiap kita akan diberkati bersama pada malam ini. Amin. Dan saudara, sebelum kita memulakan ibadah kita, terlebih dahulu saya akan membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih kerana Engkau Allah yang begitu baik, begitu setia dalam kehidupan kami, melindungi kami, memberkati kami sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Dan Tuhan, pada malam Tuhan kami datang sekali lagi ke hadirat-Mu, ingin memuji dan memuliakan Engkau kerana kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, dimanapun kami berada, anak-anak-Mu berada pada saat itu Tuhan, biar Kau melatih mereka, memberkati, bahkan memenuhi segala keperluan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Hanya Kau milikku di syurga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku handalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di syurga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku handalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Ya Yesus, telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya.
ku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Hai, Shalom Raja Wali. Apa kabar kamu yang ada di rumah pada saat ini? Jadi pada kali ini kita terus belajar firman Tuhan, memperhatikan kebaikan Tuhan dan apa yang Tuhan ingin ajarkan di dalam kehidupan kita. Jadi sebelum itu, mari kita semua terus melihat firman Tuhan, dan saya berharap semua kita sedia dengan Alkitab dan buku nota yang ada pada kamu. Jadi pada kali ini kita belajar firman Tuhan daripada 1 Samuel. Oke. Jadi kita sambung di bahagian yang seterusnya, yaitu di pasal yang ke-13. Oke. Jadi adakah kamu ready? Sudah bersedia? Jadi tema firman Tuhan kita pada kali ini yaitu kejatuhan Saul. Kejatuhan Saul. Jadi di dalam kitab Samuel ini sungguh drama, ya, lebih teruk daripada drama-drama Korea yang kamu lihat. Oke, lebih teruk daripada drama-drama 7 hari mencintaimu. Ya. Oke, sangat dramatik, oke. Sangat penuh dengan action. Kalau kita lihat, kalau kamu membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13. Bayangkan baru dilantik menjadi raja, bahkan baru diakui oleh seluruh rakyat sebagai raja yang berani. Saul sudah jatuh di dalam dosa ketidaktaatan. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Samuel 9 ayat 16. Salah satu tugas raja yang dipilih Tuhan adalah membebaskan Israel daripada Palestina. Bangsa-bangsa di sekitar Israel sangat
bangsa-bangsa di sekitar Israel sangat gentar dan memberikan gangguan kepada Israel. Tuhan telah melarang Israel untuk menjalinkan hubungan dengan bangsa-bangsa yang di sekitar mereka, karena Tuhan tidak ingin mereka diserongkan jalannya ataupun diterpesongkan oleh agama-agama lain, ya. Nah, bangsa-bangsa itu sehingga akhirnya mereka menolak Tuhan. Tetapi Tuhan tidak juga ingin adanya penindasan. Palestina sangat kuat dan menjadi penindas Israel pada masa itu. Tuhan membiarkan Israel ditindas sebagai penghukum karena tidak setia kepada Dia. Tetapi ketika Israel kembali kepada Tuhan, pemohonan pengampunan Dia, maka Dia pun akan membebaskan Israel dari penalukan bangsa Palestina. Palestina sendiri sebenarnya bukan satu kerajaan yang sangat kuat. Mereka terdiri dari banyak raja-raja yang bersatu karena kesamaan bangsa. Jadi tidak ada seorang raja pun ataupun satu pasukan kerajaan yang harus dihadapi Israel. Israel seharusnya memerangi sejumlah raja-raja kota di Palestina. Itu sebabnya meskipun Palestina pernah memerangi sejumlah raja-raja kota dari Palestina, itu sebabnya meskipun Palestina pernah dikalahkan dalam peperangan oleh orang Israel di bawah Samuel, mereka tetap kuat dan tetap menaklukkan Israel. Alkitab mencatatkan bahwa nanti Daudlah akan menaklukkan Palestina. Bagaimana caranya? Mungkin ada di antara kita pernah mendengar cerita ini. Mungkin ada di antara kita pernah membacanya. Oke, kita hold dulu, kita akan ceritakan kemudian, ya. Dan ini yang menyebabkan kehancuran terakhir mereka. Tetapi seandainya Saul taat, maka mungkin saja pertempuran pertamanya dengan orang Palestina akan menghancurkan Palestina dengan sepenuhnya. Nah, sekiranya kita lihat kembali apa yang tercatat di dalam 1 Samuel 10 ayat 8, ada satu tanda lagi yang akan Tuhan kerjakan melalui Saul. Tuhan akan menghancurkan Palestina melalui Saul dengan tanda penyertaan dia akan diberikan di Gilgal. Tetapi bacaan kita pada hari ini menyatakan bahwa Saul tidak menantikan tanda penyertaan Tuhan. Dia tidak menunggu Samuel karena takut rakyat akan meninggalkan dia. Di ayat yang ke-9 menyatakan akhirnya Saul sendiri yang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ini melanggar apa yang Tuhan telah perintahkan kepada Saul. Apa yang harus dia perbuat, apa yang harus dia lakukan. Tuhan memberitahu kepada Saul apa yang harus dia lakukan. Tuhan ingin menyatakan melalui Samuel. Tetapi Saul tidak mau menunggu karena dia mengandalkan kekuatan dia sendiri. Karena itu, apa yang terjadi takut sehingga pasukannya terus berkurangan. Dia mengandalkan kekuatan dia sendiri. Dia takut ketika pasukannya terus berkurangan. Tetapi apakah Tuhan tidak sanggup menghancurkan musuhnya dengan sedikit orang? Oke, kita lihat apa yang terjadi kepada Gideon yang tertulis di dalam Hakim-Hakim. Oke, Hakim-Hakim 7 ayat 16 hingga 25. Ini kita boleh ambil nota dan kita boleh ingat, baca dia, ya. Hakim-Hakim 7 ayat 16 hingga 25. Gideon hanya diberikan 300 orang oleh Tuhan untuk menghadapi pasukan Midian yang sangat besar sehingga hampir tidak dapat dikira, ya. Tidak dapat dikira. Tuhan ingin melakukan hal yang sama yang dia kerjakan melalui Gideon. Dia ingin mengirimkan sepasukan kecil umatnya untuk menghadapi pasukan seperti pasir di laut. Setelah itu,
dengan perantaraan seorang utusan, Tuhan memanggil seorang pemimpin di Israel. Dan pemimpin itu akhirnya menghancurkan musuh yang sangat besar dengan tentara yang sangat sedikit. Inilah yang Tuhan kerjakan melalui Gideon, yang akan Tuhan kerjakan melalui Saul. Ketika seluruh Israel mulai gemetar dan tentaranya sangat terserak, Saul tidak ingat akan apa yang Tuhan kerjakan melalui Gideon. Dia hanya tahu kekuatannya semakin habis, maka dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Meskipun Samuel sudah memperingatkan dia sangat keras pada 1 Samuel 10 ayat 8 dengan mengatakan, "Camkanlah, aku akan datang kepadamu dan memberitahu kepadamu apa yang harus kau lakukan." Senang saja apa tugas sebagai seorang raja. Dia harus taat, dia harus ingat, dia harus tahu, ya. Saya harus mendengar apa yang Samuel katakan, Nabi Samuel katakan. Ya, itu saja yang dia harus dengar. Dia tidak perlu dengar daripada siapa-siapa. Dia tidak perlu mengandalkan kekuatannya. Dia hanya perlu tunggu apa yang Samuel akan katakan. Sebagai seorang jemaat, sebagai seorang anak-anak Tuhan, kita harus menunggu apa yang Tuhan telah perintahkan di dalam kehidupan kita. Kita harus peka akan suara Tuhan. Bukan kita hanya melakukan keinginan ataupun kehendak kita sendiri, tetapi kita menunggu masa Tuhan. Masa Tuhan sangat sesuai. Nah, waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita tidak akan dapat seterusnya. Mungkin nanti, mungkin esok, ataupun mungkin tidak. Masa Tuhan, ya dan amin. So, sebab itu, saudara-saudaraku yang saya sangat kasihi, mungkin ada di antara kita mengalami pergumulan, mengalami kekurangan pada saat ini, mengalami problem, masalah. Kita ingat, berdoa kepada Tuhan, kita menunggu waktu Tuhan. Belajar daripada Gideon. Dalam kecil pun kita dapat memusnahkan segala apapun yang berlaku. Meskipun kita di dalam kelompok yang kecil, kita tidak ramai. Kita tidak seperti gereja-gereja besar. Kita tidak seperti mega church. Tapi saya mau menanamkan hati yang besar kepada Tuhan di setiap kamu. Sebab semua kamu, anak-anak Raja Wali, sangat besar potensinya untuk melebarkan sayapnya di mana-mana pun kamu berada. Dan sangat terang sekali kita banyak telah mengalami apa yang berlaku di dalam anak-anak kita Raja Wali. Ada di antara kita yang berada di Kuching, sudah melebarkan sayapnya di Kuching. Ada di antara kita berada di Bintulu, ada di antara kita berada di KL, sudah melebarkan sayapnya. Jadi saya percaya juga, ada di antara kamu sudah melebarkan sayap kamu di kampung-kampung, di manapun kamu berada, di tengah bandar pun kamu berada. Sekiranya Tuhan ingin guna pakai kamu, kamu kena siap untuk mendengar suara Tuhan. Saudara-saudaraku, saya sangat rindu untuk melihat anak-anak Raja Wali yang orang dulu selalu panggil kamu sangat lemah, tidak berdaya, tidak ada potensi, tidak ada talenta. Buktikan kepada orang bahwa kamu mampu, bahwa kamu dapat, karena Tuhan yang menyertai kamu. Amin, saudaraku. Ada dua hal yang ingin saya peringatkan kepada kita di sini. Yang pertama, Saul gagal karena dia tidak mengandalkan Tuhan, tetapi dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita akan gagal juga jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dan bukan mengandalkan Tuhan. Apa yang dimaksudkan mengandalkan? Perhatikan sungguh-sungguh bahwa mengandalkan Tuhan berarti mentaati Dia dan menjalankan kehendak-Nya. Mengandalkan Tuhan harus dimulai dengan berkata, "Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Guna pakai saya Tuhan. Ini saya Tuhan. Utuslah saya Tuhan." Bukan ini saya Tuhan.
Utus dia Tuhan, utus dia Tuhan, utus dia. Jangan macam tu. Ini saya Tuhan, guna pakai saya Tuhan. Dimanapun kamu berada, baik kamu bekerja di supermarket, di kedai makan, di company, mana-mana pun kamu bekerja, Tuhan akan mengguna pakai kamu. Adakah kamu siap untuk diguna pakai oleh Tuhan ataupun tidak? Sekiranya kamu siap, bagus, puji Tuhan. Kita tidak dapat menjalankan kehidupan kita menurut kehendak diri kita sendiri. Mau dilemparkan Tuhan, setiap kali menemui masalah yang besar, kita akan menjadi orang yang tidak pernah taat. Kalau kita mau, kalau kita tidak pernah taat, kita tidak ada hak untuk melemparkan kesulitan kita kepada Tuhan. Untuk bahwa banyak orang mencari kesulitan sendiri, tetapi melemparkan kepada Tuhan untuk jalan keluar. Saya memberi kita satu gambaran ya. Contoh, bila saya membuat satu keputusan, saya pakai siri saya. Bila saya membuat satu keputusan menurut kehendak saya, menurut pemikiran saya, menurut hati saya, oke. Tiba-tiba keputusan yang saya buat ini membebankan saya. Lepas itu Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Artinya kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang kita telah buat. Sekiranya kita dipanggil Tuhan untuk mengerjakan dia, kita kena dengar suara Tuhan. Kita kena dengar dan melihat apa yang Tuhan ingin lakukan. Sekiranya kita berada di tengah-tengah kesulitan, Tuhan sendiri yang akan bertanggung jawab dengan kesulitan. Kita tidak perlu risau dengan apa yang berlaku. Sebab kita tahu bahwa Tuhan yang akan berada di tengah-tengah kita. Kita tidak perlu khawatir dengan apa masalah yang berada di hadapan. Sebab Tuhan yang izinkan itu. Sebab Tuhan yang memberi itu. So dia akan menyelesaikannya. Sebab bukan keputusan kita itu keputusan Tuhan. Jadi dia yang akan bertanggung jawab. Jadi apa yang harus kita lakukan bila berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri di hadapan kesulitan ataupun masalah itu. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau telah memberi, Engkau telah memanggil saya, Engkau juga akan menyelesaikan hal itu. Haleluya, amin. Jadi sebab itu saudara-saudaraku, jangan kita pernah khawatir dengan apa yang berlaku di dalam kehidupan kita. Seperti Saul sedang melakukan panggilan Tuhan dan dia sedang siap untuk melakukan perang Tuhan. Tetapi dia tidak mau berserah ataupun percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Dia mau menjalankan dengan cara dia sendiri, dengan cara untuk kemuliaan bagi dirinya, dengan mengatakan tangankulah yang akan membuat semua ini berhasil. Maka kita pun harus mengerti dahulu bahwa kita sedang menjalankan apa yang Tuhan mau jalankan. Kita harus dengan jujur dan tulus mengerjakan apa yang memuliakan nama Tuhan. Setelah itu barulah kita boleh mengatakan, Tuhan, aku berserah kepadamu, kepada kekuatan Tuhan. Ya, sebab itu berserah kepada Tuhan bila Tuhan ingin guna pakai kita. Apa yang berlaku di hadapan, nyatakan kepada dia. Dia akan settle segalanya. Oleh sebab itu, adakah kamu siap untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita harus berdoa dan mendengar apa yang Tuhan ingin katakan bagi kehidupan kita. Yang kedua, mengandalkan Tuhan berarti menjalankan segala sesuatu yang sesuai dengan cara Tuhan sendiri. Taat kepada firman. Di dalam 1 Samuel 10 ayat 8 mengatakan bahwa Saul akan memberikan instruction tentang bagaimana dia harus bertindak ketika sudah mengumpulkan pasukannya di Gilgal. Gilgal adalah tempat yang sangat penting kerana disitulah orang Israel memperbaharui perjanjian dengan Tuhan dengan mengingat bahwa Tuhan telah menepati janjinya untuk membawa Israel ke tanah perjanjian. Ini tercatat di dalam Yosua 5 ayat 7 hingga yang ke-9. Di Gilgal jugalah Yosua menegakkan 12 batu peringatan untuk seluruh keturunan Israel. Sehingga mereka mengingat bahawa Tuhan pernah membelah sungai Yordan
untuk memberikan jalan bagi bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Ini yang tercatat di dalam Yosua 4 ayat 20 hingga 24. Gilgal juga menjadi tempat yang sangat menguatkan Israel karena menjadi peringatan bahwa Tuhan membawa mereka melalui banyak kemenangan dengan tanda-tanda ajaib, laut yang terbelah, perang yang dimenangkan dengan cara ajaib, sungai Yordan terbelah dan tembok kota benteng yang runtuh karena teriakan orang Israel. Semuanya harusnya mengingatkan Saul bahwa Tuhanlah yang memberi kemenangan asalkan dia setia dan taat dan menjalankan apa yang Tuhan telah perintahkan kepada dia. Nah, ada jemaat kita Raja Wali, dia telah membina satu tempat ataupun kedai di mana dia berjual. Itu kamu boleh cari di Imatriam. Oke, saya ingin membuat satu promosi. Ya, Gilgal Enterprise. Jadi dia pernah bertanya, apakah maksud Gilgal? Jadi kita telah dengar apa maksud Gilgal, yaitu kemenangan dan peringatan bagi orang Israel. Itu sebuah sungai, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan telah memberi kemenangan sekiranya kita bergantung sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Anda mengalami masalah, Anda mengalami problem, sakit penyakit, bergantung kepada Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan yang akan mendorong dan membantu kita di dalam apapun situasi kita. Di akhir kata saya, marilah kita menjalankan hidup yang penuh ketaatan kepada firman. Hidup jujur dan murni, tidak melakukan tipu daya seperti dunia. Dan ketika kita mengatakan kita tidak mungkin dapat menjalani pekerjaan kita kalau kita tidak kompromi sedikit pun. Kita harus kompromi sedikit karena cara sesuai firman Tuhan itu mustahil ataupun dapat berhasil. Maka ini sama dengan Saul mengatakan kepada Samuel, Samuel, tidak datang-datang, rakyat mulai takut, tenteraku mulai lari dan pasukanku mulai berkurang. Ya sudah, tidak usah cara Tuhan, cara saya saja, karena cara saya Tuhan mustahil. Saul dan juga kita akan gagal melihat cara unik Tuhan. Saul dan juga kita akan gagal untuk melihat diri kita terus dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, adakah kamu ingin gagal sama seperti Saul? Saya tidak mau gagal. Sebab saya tahu, saya tidak mau menjahatkan nama Tuhan, memburukkan nama Tuhan. Saya mau terus berusaha menang di dalam tangan Tuhan. Saya mau Tuhan turut campur tangan di dalam apapun yang berlaku di dalam kehidupan kita. Biar Tuhan yang uruskan, sekiranya Tuhan yang memberi kita jalan ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu berdiri di hadapan kami. Engkau juga yang akan memberkati kami dalam keadaan apapun. Tuhan, kami telah belajar daripada firman-Mu. Kami tidak mau menjadi seperti Saul. Kami mau menjadi seperti Samuel, yaitu taat mendengar suara Tuhan dan mengikuti cara Tuhan dan melakukan cara Tuhan sendiri. Kami tidak mau mengambil kemuliaan nama-Mu. Biar nama Tuhan yang dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau sering memperingatkan kami tentang kebaikan-Mu. Saat ini, ajar kami Tuhan untuk mendengar akan firman-Mu, untuk melakukan perintah-Mu, dan kami menyerahkan masa dan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, agar kami juga menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jumpa 6 minggu di hadapan, dan masa dan waktu ini saya serahkan kepada MC. Right. Sebagai penutup ibadah online kita malam ini, kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pastor Kelvin, tim Praise and Worship, dan juga dapat tunun nih,
Pastor Kevin dengan present worship mau oke lah, oke bah. Okay, start lagi. Okay, ready? 3, 2, 1. Sebagai penutup ibadah kita pada malam ini, kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pastor Kelvin dan tim yang bertungkus lumus di belakang tabir. Dan jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.